Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rais. Gimana kabarnya Mas Awan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu ya di hari ini. Setelah kita kemarin beberapa kali janjian, akhirnya kita bisa ketemu Pak Awan. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin di WA, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik gitu. Perlu dipahami bahwa coaching ini bukan menilai, Pak. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai terlalu dalam begitu ya, tapi kita strategi kita untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul dalam pembelajaran ini merupakan hal penting yang nanti akan kita dapatkan. Begitu. Jadi kalau hari ini Pak Awan mau mengajar kelas berapa? Untuk hari ini insya Allah saya akan mengajar kelas 3B. 3B ya, baik, kelas 3B. Berapa jam pelajaran Pak Awan? Insya Allah 2 jam pelajaran atau berarti 70 menit. Ya, 70 menit, baik. Kalau boleh saya tahu materi apa yang ingin Pak Awan ajarkan hari ini? Untuk hari ini materi yang akan diajarkan yaitu tentang konsep dasar operasi pembagian pada bilangan kaca. Oke, konsep dasar operasi pembagian ya pada bilangan kaca. Selama ini yang sudah Pak Awan lakukan, bagaimana gambaran kondisinya? Siswa itu seperti apa? Sebenarnya dari siswa kelas 3B ini sudah pintar-pintar Pak Rais. Sebagian besar juga sudah bisa. Hanya ada 1 atau 2 anak yang masih belum percaya diri Pak Rais dalam mengerjakan sebuah soal atau menyelesaikan permasalahan dalam operasi pembagian itu masih kurang percaya diri atau kurang pede. Padahal insya Allah anaknya bisa. Oke, baik, topiknya berarti tentang pembagian. Kemudian kondisi selama ini saya kembali mengulang ya yang disampaikan Pak Awan adalah anak-anak kurang pede. Kemudian sebetulnya dari sisi tujuan pembelajarannya seperti apa Pak Awan? Dari tujuannya yaitu seperti yang saya beritahu tadi yaitu konsep dasar pembagian pada bilangan caca khususnya dengan cara progratif. Oke, baik. Kalau saya boleh mengandaikan atau boleh menggambarkan dengan skala antara 1 sampai 10, sekarang ini ketercapaiannya pada angka berapa Pak? Kalau di 3B sendiri sudah hampir 7,9. Oke, hampir 8. Kemudian kira-kira Pak Awan yang ingin dirujuk skala berapa? Insya Allah mentok di 10 atau paling tidak di 9. Oke, baik. Tujuannya tadi sudah, kendalanya tadi sudah disampaikan ya tadi ya. Kemudian tujuannya tadi juga sudah. Area pengembangan yang tidak dicapai itu di bagian mana? Atau kalau boleh saya tahu detailnya Pak? Untuk ranahnya yang pertama untuk kepercayaan diri siswa, jika itu meningkat insya Allah dari hasilnya juga akan meningkat Pak Rais. Nanti anak-anak tidak hanya bisa pembagian konsep dasar saja, nanti dengan progratif harapannya semakin sulit soalnya anak juga semakin tertarik dalam mengerjakan. Jadi korelasinya bahwa ketika mereka PD, artinya di dalam materi matematika itu ketika mencoba trial begitu, maka semakin banyak mencoba kemungkinan dia semakin paham lebih besar gitu ya. Benar. Baik, area pengembangannya lebih dititik beratkan pada bagaimana siswa tersebut PD dalam mencoba. Nah kemudian untuk mencapai itu, kira-kira strategi yang Pak Awan lakukan, saya boleh tahu bagaimana Pak? Kalau di matematika sendiri, walaupun ini sudah kolot nih Pak caranya, tapi saya selalu menggunakan biasanya itu drill soal Pak. Jadi dalam matematika pertama diberi contoh, kemudian siswa terlibat langsung mencoba. Harapannya semakin banyak siswa mencoba, mereka akan lebih menguasai. Oke, tentunya juga dengan strategi pembelajaran yang lain ya, ada variasi pembelajaran yang lain, tapi dititik beratkan pada drilling. Benar. Oke,
Baik, terima kasih Pak Awan. Kegiatan praobservasi cukup. Saya sudah punya gambaran tentang apa yang ingin Pak Awan lakukan di dalam kelas. Nanti saya mohon izin untuk mengikuti pembelajaran Pak Awan di kelas ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Awan. Saya selalu semangat. Ya. Masih ada yang belum siap, kita berdoa. Wajib Ismail Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sehat? Masih semangat? Hari ini seperti biasa bertemu Pak Awan. Berarti kita akan belajar apa hari ini? Sudah disiapkan bukunya, alat tulisnya sudah diraut, warnanya pensil, belum ini. Nah, sudah siap kok, keren ada yang pakai bolpen. Wah, mantap, sudah siap semuanya. Nah, pada hari ini, sebelum kita mulai, seperti yang Pak Awan katakan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan cacat, yaitu operasi pembagian. Sebenarnya sebelum kita masuk ke materi ini sudah pernah diajarkan di kelas 2. Sebelumnya juga pernah belajar bersama Pak Awan, ya toh? Tetapi ternyata masih ada 1-2 orang yang masih malu-malu kalau mengerjakan. Saking malunya sampai keliru mengerjakannya, ya toh? Nah, pada hari ini kita akan belajar lagi, kita akan tingkatkan lagi pemahamannya supaya makin percaya diri. Yang belum percaya diri mengerjakan soal-soal, lihat soal pembagian, pembagian Pak. Nah, itu biar langsung kalau lihat pembagian gampang ini Pak, cuma pembagian ya. Jadi percaya diri. Kuncinya mengerjakan matematika itu yaitu percaya diri dan fokus konsentrasi. Betul Mas Malik. Saking fokusnya sampai kaget Pak Awan tadi. Fokus. Mantap. Oke. Nah, sudah disiapkan buku catatan. Kita tulis judulnya. Sekarang tanggal berapa? 29. Oke. Ditulis di atas kalian. Operasi bilangan, operasi pembagian pada bilangan cacat. Pak, tulisannya kurang bagus sengaja untuk meningkatkan fokusnya Mas Malik tadi. Kalau fokus sambil mendengarkan Pak Awan, berarti telinganya digunakan, matanya digunakan, tangannya juga digunakan. Jadi semuanya akan berfungsi dengan baik. Seperti kesepakatan, ya kelihatan? Yang mana? Oh yang ini. Oh ya, boleh lihat teman sampingnya. Teman sampingnya sama Altaf. Oh ya, Altaf sama Mas ini. Yang baru tukeran. Altaf di sini. Kamu isi cepet Pak? Ya, tukeran. Altaf di sini. Altaf nanti lihat Mas Kafa ya. Mas Hansa lihat Mas apa ini?
Mas Mano. Nah, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti kan yang dilihat Altaf juga kalau kesulitan nanti aja jadi kesulitan. Sudah selesai ditulis? Nah, seperti kesepakatan kita saat Pak Awan menjelaskan, apakah boleh ada yang menulis? Kapan kalian boleh menulis? Ya, pas sudah ada instruksi untuk menulis. Kenapa sih Pak harus seperti itu? Nah, kalian sudah mengalami sendiri kemarin ada dijelaskan Pak Awan sampai berbusa mulutnya, kalian tinggal menulis, pas diberi pertanyaan Pak, Po, Nga, Ngo. Nah, akibatnya apa? Tidak ada informasi yang masuk dengan baik ke dalam otak kalian, ya toh? Ada yang miss. Nah, hari ini harapannya yang masih kemarin masih menulis Pak Awan dicuekin, padahal Pak Awan wis potong rambut ganteng ya usah dicuekin ini ya sungguh terjadi. Ya saya, lumayan tuh saya lawan. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, Pak Awan, oh ya hari ini kan ada banyak cara dalam operasi bilangan pembagian. Khusus hari ini kita akan gunakan yang paling banyak digunakan bahkan besok sampai kalian kuliah. Dengan cara apa? Dikurangi belum. Berapa Cina? Oke, kurangkan. Ada yang diturunkan lagi tidak? Tidak. Berarti jawabannya berapa? 32. Apakah benar jawabannya Cina? Bagus, kasih tepuk tangan buat Mas Cina. Oke. Bagus. Ini adalah contoh dari Mas Juna, percaya diri, berani mencoba, hasilnya bonus bener lagi. Waduh, dapat nilainya dikali 3 jadi 300 berarti. Yo, Mbak Isa ini silakan. Coba ya, berani percaya diri kayak Mbak Aisyah itu bagus. Kita mulai dari yang sebelah kiri. 1 berarti 8 kali berapa yang mendekati 1? 8 kali 0. Iya. Berapa 8 kali 0? Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Oke, tulis bawahnya Isa. Tulis bawahnya 1. Oke. Iya. Nah, kurangkan Isa. 1 kurangi 0 berapa? Ya, kasih tanda pengurangan. Nah, pintar. 1 kurangi 0. 1 kurangi 0 berapa? 1. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan setelah pengurangan? Turunkan bilangan selanjutnya. Oke, pintar. Ya. Nah, sekarang cari 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14. 8 kali 2 berapa? Ini ditulis 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 8 tambah 8 Oke, sama dengan 16. Terlalu banyak, berarti yang lebih kecil dari 2, 8 kali berapa? 8 kali 1. Ya, sini nulis 8 kali 1. Iya, 8 kali 1 berapa hasilnya? 8 kali 1. Berapa 8 kali 1? Ya, adalah. Oke, taruh di mana Isa? Taruh di bagian bawahnya. Oke, tulis 8. Yang besar loh. Yo, yang besar biar kelihatan teman-temannya. Nah, oke, dikurangkan. Yo, mantap. 14 kurangi 8. Berapa?
Berapa? 6. Oke, tulis 6 di sini. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Turunkan lagi. Oke. Berapa berarti? Nah, sekarang cari 8 dikali berapa yang hasilnya 64. Apa? Percaya diri berapa? Kalau 8 kali 5 berapa Aisyah? Ada yang bisa membantu Mbak Aisyah? 8 dikali berapa yang mendekati atau sama dengan 64? 8 kali 8. 8 kali 8 ada jawaban lain? Berapa 8 kali 8? 64. Berapa 8 kali 8 Mbak Aisyah? Oke, berarti yang digunakan 8 kali 8. Ini 8 dikali 8. Oke, hasilnya berapa? Tadi 64. Ya, ditulis 64. Oke, dikurangkan. Ya, oke, berapa 64 kurangi 64? 0. Ada yang diturunkan? Sudah habis? Nah, jawabannya berapa? 018. Berarti 18. Oke, betul, kasih tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Terima kasih ya. Keren. Nah, anak-anak, ini tadi sudah ada 2 temanmu yang maju, dan tadi awalnya ada yang malu-malu, kemudian dengan percaya diri akhirnya maju ke depan. Yang awalnya malu-malu percaya diri akhirnya bisa mengerjakan. Nah, seperti itu dalam mengerjakan matematika, jangan takut dulu. Yang penting berani dulu, percaya diri. Toh kalau maju ke depan, kalau salah kan dibenarkan, nggak mungkin digigit sama Pak Awan, ya toh? Ya. Nah, berarti besok semuanya berani untuk mengerjakan matematika. Berani. Besok saat ada soal berani mendapatkan nilai yang terbaik. Berani. Wah, yang bilang berani cuma 3. Apakah berani mendapatkan nilai terbaik di matematika? Oke, bagus, ini dia kelas 3B. Nah, apa itu 3B? 3B. Oke, mantap. Ya, silakan ditulis setelah ini mencoba mengerjakan latihan soal. Oke? Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam Pak Roes. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah melakukan pembelajaran tadi Pak Wan? Iya, sampun Pak Roes. Sudah. Gimana? Rasanya gimana tadi pembelajarannya? Iya, Menyenangkan atau gimana? Iya, alhamdulillah anak-anak juga membantu, jadi pembelajarannya lancar dan menyenangkan. Lancar dan menyenangkan. Iya. Kita ngobrol untuk refleksi ya, Mas Iya. ya. Refleksi itu penting karena dengan refleksi itu kita bisa mengetahui apa yang sudah kita dapat, kemudian apa yang kurang dan bagaimana nanti kita meningkatkan. Iya. Jadi catatan apa yang bisa Mas Awan sampaikan, Pak Awan sampaikan tentang pembelajaran tadi kira-kira? Iya. Dari pembelajaran tadi mungkin karena konteksnya itu matematika, jadi anak-anak mungkin lebih serius daripada pembelajaran yang lain Pak. Jadi mungkin masih kurang, untuk beberapa anak itu visual saja masih kurang. Jadi mungkin ada kekurangan, nanti saya mohon masukannya dari Pak Rois. Baik. Kemudian kalau kita berbicara tadi di pembelajaran, kira-kira hal-hal apa yang mungkin sudah Mas Awan merasa dapatkan dan sesuai dengan keinginan Mas Awan itu apa? Jadi dari pembelajaran tadi kan di awal kita sudah menekankan tentang kepercayaan diri, dan alhamdulillah tadi anak-anak setelah dijelaskan alhamdulillah lebih percaya diri dalam mengerjakan Pak. Ya, atau dalam belajarnya itu lebih percaya diri sekarang. Oke, baik. Jadi mendapatkan gambaran bahwa siswa lebih memiliki rasa pede ya, percaya diri ya, seperti itu. Nah, kemudian yang didapatkan kira-kira menurut Pak Awan masih ada nggak toh hal yang ingin Pak Awan kembangkan atau hal yang ingin ditingkatkan gitu, kira-kira menurut Pak Awan bagaimana? Iya.
dari saya karena mungkin karena tipe pembelajaran saya itu untuk kelas bawah itu termasuk serius Pak Rois. Mungkin kedepannya itu harus lebih variatif kembali atau lebih menyenangkan karena sasaran saya kan anak kelas bawah nih, kelas 3. Jadi untuk pembelajaran saya sendiri masih merasa terlalu serius Pak. Oh begitu. Jadi ada satu kata kunci yang bisa mungkin saya gambarkan ulang lagi. Kemasannya mungkin masih terlalu serius. Untuk kemasan anak kelas 3 perlu sentuhan-sentuhan yang menyenangkan gitu ya. Benar. Baik. Kemudian kalau kita berbicara tentang harapan ke depan Mas Awan untuk meningkatkan dengan kemasan yang lebih kekanaan gitu ya, artinya dunia anak itu mungkin dengan sentuhan permainan atau apa begitu. Nah, timeline-nya ini Mas Awan, sekarang kita berbicara tentang timeline-nya Pak Awan, kira-kira kapan itu akan dilakukan? Mungkin mulai di minggu depan Pak Rois saya akan lebih belajar lagi, mungkin ya dari sharing-sharing termasuk sharing bersama Pak Rois ini. Sesi coaching ini sangat bermanfaat bagi saya karena nanti ada insight baru untuk saya, jadi saya juga bisa belajar lagi supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan dan bervariatif. Oke, jadi memang supervisi konsep coaching itu seperti ini Pak Awan. Jadi tidak pembelajaran itu salah, nggak seperti itu, tapi lebih menggali apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Awan. Sebetulnya setiap permasalahan yang muncul itu Pak Awan sendiri pun sudah ada gambaran penyelesaiannya. Cuman kita kan perlu sharing. Nah, di konsep supervisi pendidikan dengan pendekatan coaching itu seperti itu. Nah, kemudian sedikit boleh saya memberikan saran Pak Awan? Silakan. Jadi gini Pak Awan, tadi saya juga sepakat sebetulnya dengan yang disampaikan Pak Awan tentang bagaimana mengemas sebuah pembelajaran itu dengan lebih menyenangkan. Nah, karena itu mungkin ke depan Pak Awan bisa mengemas itu dengan tadi yang disampaikan Pak Awan juga. Sebetulnya solusinya sudah disampaikan, PPT, kemudian benda nyata, atau misalkan menempel karena di kelas 3 ya, dengan kemasan yang menyenangkan, itu nanti akan mengarahkan pada tujuan pembelajaran yang lebih fokus dan menyenangkan. Saya kira itu Pak Awan yang bisa kita sharingkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini nanti membawa kebaikan khususnya bagi Pak Awan. Saya ucapkan terima kasih Pak Rois atas sesi coaching ini. Semoga nanti kami sebagai guru juga bisa terus menjadi lebih baik dengan coaching ini. Baik, berarti dengan sesi refleksi ini kita sepakat ya Pak Awan ya. Kita sepakat ada beberapa hal tadi kesepakatannya. Yang pertama tadi bagaimana peningkatannya, kemudian caranya seperti apa, kemudian timeline-nya akan dilakukan kapan, kita sudah sepakat. Itu tujuannya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu. Terima kasih Pak Awan. Terima kasih waktunya. Matur nuwun. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat Pak Rois.